Raja Tentara Bayaran. Bab 399. Shen Lian mengetahui waktu pengiriman, setengah jam setelah mereka menerima informasi alamat, tetapi Shen Lian tidak terburu-buru, dia ingin mengikuti Guo Yang dan Wu Tao. Menggunakan teknik memandang Qi Sheng Zizhen, Shen Lian membawa Sheng Zizhen dan Ma Jin bersamanya dan mengikuti Guo Yang dan Wu Tao dari kejauhan. Karena Wu Tao juga berada dalam tahap akhir pemurnian tubuh, Shen Lian tidak membawa Zhao Hongyu dan yang lainnya, dan pihak lain mendatangkan orang-orang pengantar. Entahlah jika ada ahli di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa. Ini juga merupakan keputusan untuk mencegah paparan. Wu Tao dan Guo yang tidak menggunakan alat transportasi apapun, tetapi menggunakan keterampilan fisik para pejuang yang kuat untuk menghindari pos terdepan pemerintah militer setempat dan menuju ke selatan. Kota Heijin terletak di zona subtropis, dikelilingi oleh hutan hujan lebat dan di antara pegunungan. Wu Tao dan yang lainnya tidak melalui jalan normal. Jika Sheng Zizhen dan yang lainnya tidak ada di sana, tidak akan mudah untuk melacaknya secara efektif. Setelah meninggalkan kota Heijin, Wu Tao dan Guo yang pada dasarnya bergerak dengan kecepatan penuh sepanjang perjalanan. Dalam waktu setengah jam, mereka berlari hampir 30 km dan tiba di kawasan hutan primitif yang sama sekali belum berkembang. Ada dua orang di gunung di depan. Ma Jin, yang mengikuti Shen Lian, berkata. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Shen Lian meminta Sheng Zizhen berlari lebih awal, sementara Ma Jin mengikuti Shen Lian di belakang. Bisakah kamu melakukannya secara langsung? Shen Lian bertanya kepada Ma Jin tentang Sheng Zizhen. Ma Jin dan Sheng Zizhen sama-sama ahli di alam halus. Mereka berdua memiliki kemampuan untuk mengirimkan suara menjadi rahasia, dan bahkan mereka yang berada di alam yang sama tidak akan menyadarinya. Lian, tentu saja kami tidak akan lagi menggunakan sarana komunikasi teknologi yang mungkin dapat disadap. Belum. Mereka sudah menggali guanya. Tidak ada jaminan sukses jika kita mengambil tindakan gegabah. Apa yang disampaikan Sheng Zizhen diulangi oleh Ma Jin. Kalau begitu tunggu sampai kita tiba. Jawab Shen Lian. Tempat di mana Wu Tao dan Guo yang datang untuk mengambil barang sebenarnya adalah prototipe gua alam, yang kemudian digali secara artifisial untuk membentuk benteng gunung. Hal ini bukanlah hal baru di kawasan kota Kurogane yang rawan perang. Bagaimanapun, benteng rahasia dan kuat semacam ini sangat dibutuhkan tidak hanya bagi para panglima perang, tetapi juga bagi warga sipil yang ingin menghindari bencana perang. Orang yang menggalinya mungkin bandit, mungkin pasukan pemberontak, atau mungkin warga sipil, tapi itu tidak masalah lagi. Gua yang ditinggalkan telah lama diabaikan, dan terowongan yang membentang ke segala arah telah menjadi tempat yang baik bagi Wu Tao dan yang lainnya untuk menyerahkan barang. Begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi, kedua belah pihak bisa langsung masuk ke jalur pegunungan yang seperti labirin. Bahkan ahli di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa hampir tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mengusir orang ke sini. Di alam pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, Anda dapat melihat Qi, tetapi Anda tidak dapat mengetahui jalannya. Di jalur pegunungan yang bersilangan ini, bahkan jika Sheng Zizhen mengunci auranya, dia mungkin tidak dapat menemukan auranya. Jalan yang benar untuk mengejar mereka. Bukan tidak mungkin hanya melewati gunung untuk mengambil jalan itu. Tapi itu akan terlalu mahal dan berisiko. Guo yang merasa lega saat melihat orang yang mengirimkan barang kepadanya. Kedua orang ini adalah orang-orang yang mengejar Sun Ze sebelumnya. Mereka pasti tahu lebih banyak tentang pertanyaan yang ingin ditanyakan Shen Lian daripada dia. Faktanya, Guo yang sebelumnya khawatir jika mereka berdua membunuh tentara Tiongkok, mereka untuk sementara akan menghindari pusat perhatian dan membiarkan orang lain mengirimkan barang. Jika Dewa Pemurnian Qi datang, Guo yang akan terjerat mereka. Tidak ada masalah seperti itu lagi. Kekuatan keduanya di tahap akhir pemurnian tubuh tidak sebanding dengan Shen Lian dan lainnya. Aturan lama, jika Anda membawa barang ke perbatasan Tiongkok, seseorang akan datang kepada Anda untuk mengambilnya. Orang yang mengantarkan barang melemparkan tas kecil yang halus ke Wu Tao, lalu mengeluarkan botol pil biasa dan melemparkannya. Wu Tao dan Guo yang sama-sama tahu bahwa itu berisi gaji mereka, pil pengumpul Qi. Tidak ada hal aneh yang terjadi di kota emas hitam akhir-akhir ini, kan? Setelah menyerahkan barang kepada Wu Tao, pengantar barang tidak pergi secepat biasanya, melainkan dengan santai bertanya pada Wu Tao dan yang lainnya. Semuanya normal. Orang yang kita kejar terakhir kali tidak membiarkannya kabur, kan? Wu Tao, yang hendak pergi, mendengar kata-kata pihak lain dan bertanya dengan sedikit khawatir sambil menjawab. Semua sudah beres. Kalian berdua berusaha berhati-hati.
Ayo pergi. Terlihat bahwa pengirim barang sangat lega terhadap Wu Tao, dan dia tidak memberitahu mereka apapun yang dia waspadai seperti yang dikatakan Guo Yang. Namun, Shen Lian tidak terkejut. Guo Yang telah mengatakan sebelumnya bahwa Wu Tao lah yang menyembunyikan informasi darinya, dan bukan Guo Yang yang benar-benar memiliki informasi tersebut. Tanpa menyelidiki lebih jauh masalah ini, Shen Lian mengetahui bahwa Zheng Zizhen dan Ma Jin sudah berada di tempatnya, langsung menghela napas dan mengirimkan sinyal kepada mereka untuk mengambil tindakan. Wu Tao, jangan bergerak. Segera setelah dua dewa pemurnian Qi mengambil tindakan, mereka langsung menahan dua orang yang terlambat memurnikan tubuh yang mengirimkan barang. Namun, karena jarak, Shen Lian memberi Wu Tao waktu untuk bereaksi. Guo Yang segera mengingatkannya. Wu Tao dikejutkan oleh kata-kata Guo Yang dan tertegun. Shen Lian telah tiba di depannya. Shen Lian, yang hendak mengambil tindakan, melihat bahwa Guo Yang telah menghentikannya, jadi dia meletakkan tinjunya dan berdiri di samping dengan tenang. Guo Yang, kan? Ekspresi wajah Wu Tao saat ini sangat jelek, dan kertakan giginya penuh amarah. Wu Tao, dengarkan aku. Mereka memiliki dua dewa pemurnian Qi. Kita tidak punya kesempatan. Untuk menyelamatkan hidup kita, kita hanya bisa melakukan ini. Jangan khawatir, kita telah sepakat sebelumnya bahwa hidup kita dan hidupmu tidak ada dalam bahaya. Guo Yang membuka mulutnya untuk menjelaskan kepada saudaranya. Saya. Pada saat ini, Wu Tao menoleh dan melihat kedua orang yang tertinggal di belakangnya. Wu Tao terdiam sesaat dan tidak dapat berbicara. Wu Tao, kami dari divisi ke-9. Sekarang saya harap Anda mau bekerja sama dengan saya dan memberitahu kami semua informasi yang Anda miliki. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan Zheng Zizhen dan Ma Jin, Shen Lian berbicara dengan keras kepada Wu Tao. Tapi Wu Tao tidak mengatakan apa-apa, dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lama, yang membuat Shen Lian mengerutkan kening. Wu Tao, apa yang masih kamu pikirkan? Kami hanya menggunakan uang rakyat untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Kami tidak perlu mempertaruhkan nyawa kami. Mereka pasti telah melakukan sesuatu yang keterlaluan, kalau tidak mereka tidak akan menjadi sasaran Departemen ke-9. Guo Yang mencoba membujuknya, tapi Wu Tao tetap tidak merespon. Melihat adegan ini, Shen Lian buru-buru melangkah maju dan menyentuh tendon Wu Tao, baru kemudian dia menyadari bahwa orang ini sebenarnya telah meminum racun dan bunuh diri. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Shen Lian segera memanggil kekuatan batin magisnya untuk melindungi hati Wu Tao dan membantu mengeluarkan racun dari tubuhnya. Bab 400. Faktanya, Shen Lian telah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Organisasi ini pasti menggunakan cara yang tidak biasa untuk mengontrol informasi dengan sangat ketat. Metode pengambilan racun yang tradisional namun efektif saat terpapar jelas merupakan pilihan yang baik. Namun, bagi Shen Lian, metode ini masih dapat diselamatkan. Dengan kekuatan batin magisnya, selama orang tersebut belum sepenuhnya mati, pada dasarnya mereka dapat dihidupkan kembali. Segera, Shen Lian membantu Wu Tao menghilangkan semua racun di tubuhnya. Racun ini sangat kejam sehingga meskipun dia menyelamatkan nyawa Wu Tao, dia masih tidak sadarkan diri. Kedua orang itu masih tidak sadarkan diri saat ini. Shen Lian dengan hati-hati mengeluarkan racun yang tersembunyi di tubuh mereka dari mulut mereka, menyegel titik akupuntur mereka dengan jarum perak, membangunkan mereka, dan mulai bertanya. Kedua orang ini berbeda dari Guo Yang. Setelah mereka bangun dan menemukan bahwa racun di mulut mereka telah hilang, mereka menundukkan kepala dengan wajah muram dan tetap diam sepanjang waktu. Tipe ini sebenarnya yang paling sulit untuk dihadapi. Mereka mungkin memiliki berbagai alasan untuk memilih bertarung secara diam-diam, memperjelas bahwa mereka tidak akan mengucapkan sepatah kata pun sampai mereka mati akan segera terungkap. Shen Lian tidak menunjukkan belas kasihan kepada pria seperti itu dan hanya memberinya pijatan, membiarkan mereka berdua mendapatkan pengalaman yang baik terlebih dahulu. Aku tidak tahu kenapa kamu begitu protektif terhadap penghasut di baliknya, tapi itu tidak masalah. Setelah kamu disiksa sampai mati olehku, akan ada adegan di sini di mana orang-orang dan Hongwan menghilang bersama-sama, lalu aku akan melakukannya. Minta Guo yang melepaskan kalian berdua. Dengan berita pembelotan, tidak peduli apa alasan kalian begitu keras kepala, itu tidak masalah lagi. Ketika Shen Lian mengucapkan kata-kata ini, dia tersenyum bahagia. Faktanya, Shen Lian bisa saja menyiksa mereka terus-menerus sampai semangatnya runtuh. Alasan utama mengapa dia tidak melakukan itu adalah karena Shen Lian sudah mengatasi kecanduan penyiksaan 2 hari yang lalu, dan sekarang dia harus berurusan dengan 2 orang lagi.
Sungguh membosankan. Bagaimanapun, menjadi teknisi pijat adalah kerja keras. Huff, kamu terlalu aneh. Organisasi tidak akan percaya bahwa kita akan membelot. Salah satu prajurit berkata dengan lemah. Rupanya, beberapa kata Shen Lian tidak dapat menggoyahkannya. Apakah penting apakah kamu percaya atau tidak? Apakah organisasimu akan bekerja keras untuk menyelidiki masalahmu? Sebenarnya, aku benar-benar mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri. Dengar, kamu akan mati tetapi kamu tidak akan mati. Di bawah hukumanku, kamu menurutmu berapa lama aku bisa bertahan? 1 jam. 1 minggu. Aku hanya ingin menghemat waktu dan menyelamatkanmu dari rasa sakit. Setelah Shen Lian selesai berbicara, dia berhenti berbicara omong kosong dan terus memijat salah satu orang. Segera, jeritan melengking terdengar di dalam gua. Berhenti. Aku bilang. Yang mengejutkan Shen Lian adalah orang yang disiksa berteriak dan tidak berkata apa-apa, tetapi orang lain tidak bisa menahannya. Katakan padaku di mana orang yang kamu kejar dan di mana tempat alkimia berada. Jangan khawatir, kami adalah unit biasa dan kami tidak akan terlibat dalam pembakaran jembatan. Selama kamu bekerja sama dan tidak bermain-main, kamu menang jangan mati. Shen Lian berhenti dengan tenang, lalu berkata perlahan. Kami adalah murid dari Sekte Lima Danau. Nama saya Yang Dong, dan namanya Zhou Guangyi. Mereka berdua berhenti menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya. Sekte Wuhu adalah sekte kecil di barat daya. Keduanya adalah murid inti dari Sekte Wuhu. Yang disebut organisasi di mulut mereka sebenarnya adalah sekte mereka sendiri. Sekolah Lima Danau. Shen Lian linglung saat itu. Tentang apa semua ini? Bukankah itu tugas 8 sekte besar untuk memurnikan pil merah? Mungkinkah Sun Lutang dan yang lainnya melakukan kesalahan? Meski bingung, Shen Lian tidak menyela cerita Yang Dong. Sekitar 3 tahun lalu, Yang Dong dan Zhou Guangyi mengambil alih 2 kakak laki-laki mereka dan datang ke sini untuk mengambil alih tugas mengangkut pil merah. Pada awalnya, mereka tidak tahu banyak tentang masalah ini. Mereka hanya tahu bahwa Hongwan adalah ramuan yang berharga. Sang master telah memperoleh metode untuk memurnikannya. Untuk menyembunyikannya dari orang lain, mereka mulai menyempurnakan ramuan itu di luar negeri. Bagi para pencaksilat, ramuan adalah salah satu kebutuhan yang paling berharga. Yang Dong dan yang lainnya sangat senang sekte mereka dapat memiliki produk berharga seperti pil merah dan Zhou Guangyi menyadari betapa kayanya sekte tersebut. Obat mujarab berkualitas tinggi yang hanya dapat dilihat di tangan murid kuat dari 8 sekte besar adalah hal biasa bagi mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Yang Dong dan Zhou Guangyi secara bertahap menemukan rahasia Hongwan. Obat mujarab yang sangat bermanfaat bagi tuannya ini sebenarnya telah disempurnakan dengan kehidupan manusia. Pada awalnya, Yang Dong dan Zhou Guangyi tidak dapat menerimanya, mereka ingin berhenti dari pekerjaan mengantarkan ramuan kepada tuannya kembali oleh tuannya. Meskipun kata-kata tuannya tidak masuk akal, kata-kata itu jelas diterima oleh Yang Dong dan Zhou Guangyi. Bagaimanapun, dalam menghadapi kepentingan yang besar, keuntungan masyarakat akan selalu goyah. Selain itu, sang guru berkata bahwa orang biasa di luar negeri bukanlah orang Tionghoa. Di tempat yang dilanda perang, berapa banyak pengungsi yang meninggal setiap hari? Apa yang kita sebut daur ulang sampah, Del? Yang Dong dan Zhou Guangyi terjebak di dalamnya dia. Sebagai murid dari Sekte Wuhu, Yang Dongzu dan Guangyi tahu di dalam hati mereka bahwa begitu masalah pemurnian pil merah bocor, Sekte Wuhu pasti akan menjadi musuh publik dunia seni bela diri dikatakan bahwa mereka akan saling membunuh ketika mereka bertindak. Ketika menghadapi musuh, mereka yang bisa dibunuh tidak akan berbelas kasihan, dan mereka yang tidak bisa dibunuh tetapi dikendalikan oleh orang lain, akan langsung bunuh diri dengan meminum racun. Selama bertahun-tahun, pekerjaan alkimia Sekte Lima Danau di kota Heijin bisa dikatakan berjalan lancar hasilnya tidak ada apa-apanya. Di luar negeri, kekuatan sekuler tidak bisa mengendalikan Sekte Wuhu, dan mereka tidak akan mengendalikannya. Cabang ke-9 sepertinya beberapa kali memperhatikan tempat ini, namun pada akhirnya masih gagal mengambil tindakan ilusi Sekte Wuhu, yaitu memurnikan pil merah di luar negeri tidak akan menarik perhatian Departemen ke-9. Jadi kedatangan Shen Lian hari ini benar-benar mengejutkan mereka. Namun, Yang Dong dan Zhou Guangyi tidak dapat menyangkal dosa mereka. Kekuatan selalu dihormati di dunia, dan tinju adalah keadilan. Kamu, bawa kami ke tempat pembuatan alkimia. Setelah mendengar ini, Shen Lian menunjuk Yang Dong, lalu meninggalkan Ma Jin di sini untuk menjaga orang-orang yang tersisa, dan kemudian meninggalkan benteng gunung. Bersambung.